Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, akhirnya kita dapat HyperOS 3 dan kita bisa review tema-tema untuk HyperOS 3. Tapi sayangnya di Poco X6 Pro ini aku ada beberapa fitur yang gak kebagian ya, ataupun gak dapat fitur tersebut, terutama untuk di bagian recent app yang menumpuk ala-ala iOS itu nggak ada ya. Coba buat kalian yang sama-sama pengguna Poco X6 Pro, apakah kalian sama ya nggak dapat fitur tersebut, atau mungkin hanya di Poco X6 Pro aku aja. Dan oke, jadi kita kembali ke pembahasannya. Jadi di video kali ini kita akan bahas dua tema Dark HyperOS 3, dan ini temanya super keren ya. Nggak hanya itu aja, ini tema juga tembus hingga ke bagian sistem, walaupun emang nggak tembus hingga ke bagian aplikasi pesan WhatsApp. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema dark seperti ini, terutama untuk HyperOS 3, kalian wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh, ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, jadi di video kali ini kita keseluruhan temanya itu ada di TS, dan ini wallpapernya udah nggak aku ganti juga ya. Jadi wallpapernya masih bawaan dari temanya, dan desainer dari tema ini juga satu ya. Jadi kalau kalian menemukan satu buah temanya, otomatis untuk tema yang kedua juga ada ya. Jadi kalian nggak pusing-pusing untuk mencari temanya. Dan tema direkomendasi kali ini semuanya temanya itu dari Bosinki. Dan untuk tema yang pertama yang akan kita rekomendasikan tema Project MVT. Dan untuk ukuran filenya kecil ya, cuma 24,9 MB, dan tema ini hanya kompatibel di mode gelap aja. Bisa sih kalian menggunakan mode terang, tapi nggak secara keseluruhan tuh temanya jadi tembus. Jadi lebih baik ya kalian menggunakan mode gelap ataupun dark mode. Dan oke, dan ini temanya bisa kalian temukan di semua region. Jadi kalian nggak harus ganti region tertentu ya. Kalian bisa menggunakan region Indonesia. Tapi kayaknya sekarang ini udah nggak perlu gonta-ganti region kayak waktu di MIUI dulu ya. Kalau di MIUI dulu itu emang harus menggunakan region tertentu kalau kalian ingin mendapatkan tema-tema tertentu juga. Contohnya kalau kalian misalkan cari tema tersebut di region Indonesia, kalian bisa ganti ke region India ataupun ke region Spanyol, itu nanti temanya jadi ada. Tapi kalau sekarang ini kayaknya nggak usah ya. Dan oke, ini untuk tampilan di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini ada widget, dia widgetnya glass gitu ya, ala-ala iOS, walaupun emang secara keseluruhan dia nggak mencerminkan tema iOS. Untuk icon pack-nya dia hampir standar gitu, tapi dia ada balutan aurora ataupun bernadakan ada sentuhan-sentuhan glass gitu ya, ataupun efek-efek dari glass gitu. Untuk control center pada tema ini ada perubahan di screen ya. Untuk di bagian control centernya, untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian kontrol volume, tema ini ada perubahan ya, walaupun di sini emang transparan ya. Dan ini keren ya, dia abu-abu, sementara untuk di bagian notifikasinya dia warnanya merah menyala gitu. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan, numeric numbernya kayak mirip iOS gitu, walaupun ada background di bagian belakangnya. Ini mungkin bug ya. Coba kalau untuk di background di bagian belakangnya ini nggak ada ataupun dibuat transparan, mungkin terlihat lebih keren. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem, dia jadi merah nyala gitu ya. Dan untuk di bagian balon catnya di sini juga ada perubahan. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian setelan atau setting, yang pasti ada perubahan ya. Di sini dia menggunakan dua warna merah dan juga warna putih dengan warna dasar warna hitam, jadi terlihat lebih kontras gitu. Dan untuk yang on itu semuanya warna merah. Dan untuk tentang telepon, logo dari HyperOS 3 di sini juga udah dirubah ya, jadi Businessman 3. Dan ini aku dapat HyperOS 3.0.3 ya, dan ini kayaknya udah up to date ya. Jadi kalau biasanya berurutan ya 3.0.1, tapi ini aku langsung dapat 3.0.3. Dan oke nih, untuk di bagian lock screen tema ini dia keren ya. Untuk tampilan di bagian lock screen-nya dia seperti ini, ada widget yang besar gitu, tapi sayangnya untuk di bagian lock screen dia hanya seperti ini aja. Ada pemutar musik di bagian bawahnya sini, ini pemutar musiknya kerennya, dia langsung connect ke bagian aplikasi musik bawaan dari Xiaomi-nya ataupun bawaan dari HyperOS-nya. Dan ini bisa langsung kalian putar ya nanti untuk tampilannya di bagian sini. Kalau kalian tap seperti ini, nanti dia akan naik ke atas. Kalau tap balik, dia akan muncul ke bagian bawah. Di bagian bawah sini ada dua shortcut center wajib ya, dua shortcut center wajib. Dua shortcut aplikasi wajib, maksudnya seperti itu ya, ada center dan juga ke kamera. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke, masih dari desainer yang sama ya. Untuk yang tema kedua ini kalian bisa cari dengan judul
Elegance, dan ukurannya lebih kecil ya daripada tema yang pertama tadi. Ini ukurannya hanya 11 MB, dan untuk desainer dari temanya masih sama, Bosinki, dan temanya juga sama ya, dia hanya mode gelap aja, jadi hanya full compatible secara keseluruhan di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Kalau aku sih lebih suka untuk tema yang ini ya. Di bagian bawah sini ada docksbar ala iOS, walaupun untuk docksbarnya dia ngotak gitu ya. Kalau untuk iOS kan ada agak sedikit oval gitu, tapi di sini dia ngotak gitu. Untuk di bagian control center tema ini ada sentuhan abu-abu gitu, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian atas ini widgetnya dia keren ya, kayak widget iOS gitu, dan untuk icon pack-nya dia semuanya berubah. Untuk icon pack-nya dia lebih ngotak gitu, tapi semuanya berubah. Dia warnanya hitam dan juga putih gitu ya. Dan ini nggak ada satu yang tertinggal ya, termasuk untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Untuk di bagian papan telepon, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Kontak, detail kontak pada tema ini juga nggak ada perubahan ya, dan tema ini juga nggak berubah untuk di bagian aplikasi pesan sistem. Jadi untuk aplikasi pesan sistem ini hampir mirip seperti aplikasi pesan sistem tema yang pertama tadi. Tapi kalau menurutku sini nggak terlalu jadi masalah ya, mengingat untuk ukuran filenya dia juga lebih kecil ya, hanya 11 MB gitu. Untuk di bagian counter volume, tema ini sama ya seperti tema yang pertama tadi, dia untuk perubahannya seperti ini, cuma kalau yang tadi di bagian sini dia warnanya merah ya, kalau ini warnanya abu-abu. Setelan ataupun setting di sini, kalau aku sih lebih suka yang tema seperti ini. Dia lebih simpel ya. Untuk tentang telepon, logo dari HyperOS juga udah diganti ya, jadi B.Elegance ya. Dan untuk logonya dia sayangnya nggak tembus hingga ke bagian dalam. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Sama persis seperti tema yang pertama, cuma bedanya kalau untuk tema yang kedua ini di bagian sini tuh nggak ada shortcut aplikasi, dan di sini ada indikator untuk fingerprint in display. Hanya itu aja. Untuk shortcut di bagian atas sini itu sama ya, sama persis, tapi ini terlihat lebih clean aja. Dan oke nih, itu tadi dua rekomendasi tema ROG HyperOS 3. Kalau menurut kalian lebih suka untuk tema yang pertama atau tema yang kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk next video nanti kita akan membahasnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.